Selamat datang di channel Satu Ruang, semoga Anda semua yang nonton video ini selalu sehat, selalu bahagia dan banyak rejeki, amin. Sebelum kita mulai silahkan klik tombol subscribe, supaya channel ini dapat berkembang, terima kasih. Mari kita mulai alur cerita filmnya. Di sekolah menengah khusus laki-laki pada tahun 1976 Bogota, Kolombia, siswa perempuan pertama dan satu-satunya di kampus berteman dengan sekelompok remaja yang tertekan. Setelah memperkenalkan mereka pada kesenangan nyata, kelompok itu mengintip untuk menguraikan niat feminis misterius itu. Saat Camilo dan teman-temannya melirik majalah eksplisit di bilik kamar mandi, seorang wanita berseragam sekolah menyapa mereka saat dia lewat dengan santai. Karena sekolah mereka adalah akademi khusus laki-laki, wanita tersebut mengklaim tidak ada kamar mandi wanita, sehingga kelompok tersebut memandangnya dengan bingung saat dia memasuki kios lainnya. Kemudian di kelas, kelompok itu memanjakan mata mereka dengan instruktur bahasa Spanyol yang memikat, Bu Estela. Tiba-tiba, wanita misterius itu memasuki ruangan, mengejutkan geng Camilo. Bu Estela memperkenalkan siswa baru dan siswa perempuan pertama di sekolah Jose Maria Ruth, Eva Samper. Saat makan siang, para siswa berkumpul di sekitar Eva di halaman sekolah, bingung dengan kehadiran wanita itu. Terlepas dari keengganan pria untuk mendekatinya, Eva berjalan ke kelompok akrab Camilo, menanyakan nama depan mereka, bukan nama belakang. Mengumpulkan keberaniannya, Rodrigo memperkenalkan dirinya, diikuti oleh Alvaro dan si kembar Acunas, William dan Edgar. Camilo menghadirkan temannya yang pemalu, Gustavo, sementara Martin dengan enggan memperkenalkan dirinya. Eva senang nama pria itu cocok dengan wajah mereka. Tidak terpengaruh oleh tatapan matanya, dia menyarankan agar mereka membaca novel Oscar Wilde daripada majalah eksplisit, yang mendapat ejekan dari orang banyak. Di kelas trigonometri, Eva duduk di samping Camilo, tidak menyadari pemuda yang tercengang itu. Meski demikian, Camilo merasakan kemesraannya yang mekar dengan teman duduknya di tengah ketegangan. Sepulang sekolah, wanita ceria itu mendekati Camilo dan bergabung dengannya dalam perjalanan pulang ke halte busnya. Eva bertanya-tanya mengapa teman duduknya tidak berbicara dengannya selama kelas, khawatir dia tidak menyukainya. Camilo meyakinkannya sebaliknya, tapi dia pikir dia berbohong. Tidak menyadari perasaan Camilo yang meningkat, Eva memastikan mereka akan segera berteman, dengan mengatakan bahwa dunia sedang berubah, terutama bagi wanita. Dengan antusias, Eva memberitahu Camilo tentang feminis seperti dirinya, membual tentang pemimpin perempuan dalam masyarakat gender mereka, seperti Presiden perempuan pertama Argentina, Isabel Martínez Perón. Pembicaraan mereka terputus ketika mereka sampai di rumah Camilo, jadi remaja itu menawarkan untuk mengantar penerima transfer. Meski tidak tahu caranya, Eva menolak kesopanan Camilo dan menguliahi dia melawan maskulinitas. Sementara itu, Jose diam-diam memberi isyarat kepada istrinya, Ana, ke jendela, menatap pemandangan yang tidak biasa dari putra mereka di dekat gerbang mereka berbicara dengan seorang wanita. Saat makan malam, Jose bertanya kepada Camilo tentang Eva, sehingga remaja tersebut mengungkapkan bahwa sekolah mereka sekarang menerima wanita, mengejutkan orang tuanya. Jose membenci gagasan sekolah campuran, mengatakan itu akan kehilangan kesopanan dan rasa hormat. Namun, Ana berpendapat bahwa siswa harus belajar berinteraksi dengan lawan jenis. Ketika pasangan itu mencaci maki kurangnya sopan santun Camilo, dia menguliahi orang tuanya tentang apa yang dia pelajari dari Eva. Keesokan harinya, Jose mendengarkan Camilo menyanyikan balada sambil mandi, memberitahu Ana bahwa putra mereka sedang jatuh cinta. Namun, ayah konformis tidak menyukai naksir putranya adalah seorang feminis. Tak lama kemudian, Camilo pergi ke sekolah tanpa sarapan karena dia terlambat memperbarui gaya rambutnya. Demikian pula, di kelas, para remaja menatap ke arah Eva, berharap dia memperhatikan penampilan baru mereka, sementara Martin menatapnya dan teman-temannya dengan kesal. Untuk menarik perhatian para siswa, Bu Estela mengumumkan bahwa mereka harus memilih di antara dua program kejuruan, teknik elektro atau akuntansi. Tidak mau mendaftar mata pelajaran maskulin, Eva bertanya kepada Bu Estela apakah ada pilihan lain, seperti merajut, meninggalkan ruangan tanpa bisa berkata-kata. Di lapangan, Martin memarahi teman-temannya karena tergila-gila dengan Eva, kesal dengan sarannya untuk mengikuti kursus wanita.
Mendengar kata-kata kasar Martin, Eva menjelaskan bahwa dia tidak ingin melakukan kerja paksa, tetapi remaja yang kesal itu memandangi ketegasannya. Sambil bermain sepak bola, para remaja memberikan segalanya, ingin mengesankan teman sekelas perempuan mereka yang sedang menonton di bangku cadangan. Tiba-tiba, Octavio dengan agresif mendorong Camilo ke tanah, sehingga teman-teman canggung itu menghadapi si pengganggu. Disapa oleh grup, Octavio menantang mereka untuk bertarung di lapangan, yang diterima dengan berani oleh Martin. Karena pertengkaran itu, Camilo berpura-pura berani, ingin membuat Eva terkesan. Sepulang sekolah, Camilo dan teman-temannya pergi ke Teater Imperio untuk menonton film eksplisit saat Eva bergabung dengan mereka. Martin mencoba memotongnya, tetapi wanita tegas itu mengungkapkan bahwa dia telah menontonnya, mengejutkan teman-teman sekelasnya. Eva tidak menyukainya dan malah mengajak mereka menonton film tari. Untuk mendapatkan perlindungan dari Octavio, Camilo mendukung dan bergabung dengan Martin di Teater Imperio sementara teman-teman mereka yang lain pergi bersama Eva. Di bioskop, Martin menepis kekhawatiran Camilo tentang pertarungannya yang akan datang, dengan mengatakan Octavio hanya bicara. Bertentangan dengan kekhawatiran Camilo, Martin mengklaim Eva adalah masalah mereka yang sebenarnya sejak dia memisahkan mereka. Setelah itu, keduanya bertemu teman-teman mereka di klub biliar tempat Eva mengklaim dia mengajari yang lain tentang kesenangan sejati. Tiba-tiba, Octavio menemukan Camilo dan menantangnya untuk segera menyelesaikan masalah mereka. Namun, Eva menyela, membandingkan Octavio dengan Jim Stark, karakter film bermasalah yang bertanggung jawab atas kematian temannya. Wanita pemberani itu memperingatkan si pengganggu bahwa dia bisa mengalami nasib yang sama jika dia tidak menangani masalah pribadinya. Terintimidasi, Octavio dan teman-temannya keluar tanpa sepatah kata pun. Sambil menawarkan asap, Eva dengan ceria memberitahu teman-teman barunya bahwa buku dan film bagus membantu menyelesaikan masalah, seperti komedi Yunani Lysistrata di mana wanita menyilangkan kaki untuk menghindari perang. Namun, Martin yang dikebiri tidak setuju dengan cara Eva menghadapi perkelahian karena Octavio mungkin berpikir mereka terlalu pengecut untuk bersembunyi di belakang seorang wanita. Terlepas dari sentimen Martin, Camilo menyembunyikan kelegaannya dari pertengkaran yang tertunda dengan si pengganggu. Setelah itu, Eva mentraktir teman-temannya minum, memberitahu mereka bahwa hidup ini lebih dari sekadar sandiwara biasa. Penasaran dengan cara Eva bersenang-senang, geng Camilo mencoba merokok untuk pertama kalinya, tetapi tidak ada yang menyukainya. Kemudian, Eva mengajari para pria cara menjemput wanita melalui tarian sambil memainkan musik di jukebox. Camilo, Alvaro, Rodrigo, dan Gustavo dengan canggung mengikuti instruksi Eva sementara Martin merengut pada teman-temannya yang mudah tertipu. Setelah menikmati lantai dansa, Eva menganggap teman-temannya belum pernah mencium seorang wanita sebelumnya, dan mereka semua minum dengan gugup. Untuk mengevaluasi keterampilan mereka, Eva mencium geng Camilo satu persatu sementara penonton laki-laki di klub mengawasi mereka. Setelah itu, Eva mengklaim Martin adalah satu-satunya pencium yang baik, yang menimbulkan kecemburuan dari yang lain. Keesokan harinya, Camilo melihat Eva menunggunya di luar rumahnya untuk berjalan ke sekolah. Namun, Camilo dengan canggung mencoba menghindarinya setelah ciuman mereka. Tidak sadar, feminis yang tidak peduli memberitahu dia tentang militer yang menggulingkan presiden wanita mereka, yang memperburuknya. Tanpa diduga, Eva mengungkapkan bahwa dia lebih menyukai ciuman Camilo dan hanya berbohong untuk menghentikan Martin mengejeknya. Terlepas dari itu, wanita yang kurang ajar itu bergegas ke sekolah, meninggalkan Camilo dengan senang hati. Sejalan dengan ketentuan Kementerian Pendidikan, Bu Estela mengumumkan akan ada lebih banyak perempuan di sekolah, sehingga kepala sekolah mengizinkan kelas merajut untuk perempuan. Sebagai satu-satunya perempuan, Eva bertanya-tanya apakah ada yang mau bergabung dengannya di kursus kejuruan yang baru. Terlepas dari penilaian Martin, Camilo mengangkat tangannya, diikuti oleh sebagian besar kelas, membuat Eva senang. Frustrasi, Martin menarik Camilo ke kamar mandi dan menghadapi perubahan hati teman-temannya. Rodrigo bersikeras mereka mencoba sesuatu yang baru, tetapi temannya yang sombong percaya bahwa Eva berbahaya dan aneh. Mengabaikan sentimen Martin, Camilo buru-buru pergi untuk menyusul Eva. Saat dia berbelok, geng Octavio mengelilinginya untuk melanjutkan pertarungan mereka. Tiba-tiba, Eva mengundang Camilo ke dalam taksi, tetapi remaja sok itu menerima tantangan pelaku intimidasi untuk membuat orang yang dia sukai terkesan.
Saat pertengkaran Camilo dan Octavio terjadi, Eva mengintervensi tanpa daya. Setelah itu, Camilo menyadari bahwa orang yang dia sukai adalah seorang pasifis yang setia, yang membuatnya kecewa. Di rumah, Anna menegur putranya karena terlibat perkelahian dan menempelkan daging beku di pipinya yang bengkak. Sebaliknya, Jose mengklaim bahwa perkelahian adalah bagian dari masa remaja pria untuk menyelesaikan perbedaan. Sang ibu menegaskan tidak ada yang salah dengan preferensi yang berbeda-beda, membuat kedua pria itu terlihat bingung. Malamnya, Jose bertanya-tanya mengapa Camilo mendaftar di kelas merajut, kursus wanita. Bingung dengan prasangka suaminya, Anna mengaku merajut itu tanpa gender karena mengajarkan kesabaran. Sementara itu, Camilo berlatih menari di kamarnya, putus asa untuk mendapatkan sisi baik Eva selama akhir pekan. Tak lama, Jose dan Anna menemukan dia asyik dengan musik keras, melihat perilaku tidak biasa putra mereka. Akhir pekan itu, Jose membangunkan putranya dengan trompet untuk menonton pertandingan sepak bola derby di stadion. Namun, Camilo mengklaim dia tidak sehat, tetapi ayahnya dengan tidak sabar menyuruhnya bangun. Di luar ruangan, Jose memberitahu Anna bahwa dia akan meluruskan putranya menjadi laki-laki, yakin Camilo mengalami krisis gender karena perilakunya baru-baru ini. Alih-alih pergi ke stadion, Jose membawa putranya ke rumah bordil dan membayar seorang wanita, Brigitte, untuk memberinya pengalaman. Meski memiliki fantasi remaja di depannya, Camilo menolak untuk tidur dengan Brigitte karena dia memikirkan Eva. Tidak senang, Jose mengonfrontasi putranya dalam perjalanan pulang. Camilo mengungkapkan bahwa dia sedang jatuh cinta, membebaskan ayahnya yang khawatir. Saat Senin tiba, Camilo mengikuti kelas merajut bersama teman-temannya, termasuk Octavio. Bertentangan dengan ekspektasi mereka, Eva gagal melakukan tugas dengan benar, jadi Camilo diam-diam menunjukkan jalannya. Diperparah dengan kekacauan Eva, instruktur memarahi penampilannya yang buruk meskipun dia satu-satunya wanita di kelas. Namun, siswi tersebut mengklaim instruktur pasti malu karena gagal mengajarinya. Wanita tua itu menyebut Eva tidak hormat, tetapi siswa yang tegas itu bersikeras dia harus mendapatkannya. Di kamar kecil, Rodrigo bertanya-tanya tentang hubungannya dengan Eva setelah berciuman di klub, tetapi Alvaro dan Gustavo mengklaim bahwa mereka belum berbicara dengannya sejak itu. Martin bersikeras bahwa Eva mempermainkan teman-temannya, menyebutnya pelacur karena bermesraan dengan 5 pria secara bersamaan. Tiba-tiba, Eva keluar dari kios di belakang mereka, mendengar tuduhan kelompok itu tentang dirinya. Dengan gugup, Camilo mengklaim bahwa mereka membicarakan hal lain, yang diabaikan Eva dengan ragu. Beberapa waktu kemudian, teman sekelas Camilo yang rajin, Gusman, yang mereka siksa sebelumnya, kembali ke sekolah mereka dari Olimpiade Sastra. Dia dengan bersemangat mempresentasikan analisisnya di kelas, tetapi Eva membantah idenya menggunakan analisis yang sama tentang ideologi Shakespeare. Terinspirasi oleh jawaban Eva, Bu Estela memberikan pekerjaan rumah tentang memilih karakter sastra yang paling mereka kenal. Sudah mendapat jawaban, Eva mengungkapkan bahwa dia berhubungan dengan Marguerite Gautier dari novel The Lady of the Camellias, menyenangkan Bu Estela. Penasaran dengan karakter pilihan Eva, Camilo meminjam novel yang dia sebutkan dari perpustakaan. Setelah membaca buku di klub biliar, Martin menyimpulkan bahwa Eva adalah seorang pelacur seperti Marguerite, seorang pelacur. Pengeluaran mewah Eva mendukung tuduhannya, mengira dia mendapatkan uangnya dengan menggunakan tubuhnya. Marah dengan pernyataan kebencian Martin tentang Eva, Camilo mengonfrontasinya, didukung oleh Rodrigo. Saat ketegangan meningkat dengan cepat, Alvaro memutuskan teman-temannya, mengatakan bahwa mereka tidak boleh memperebutkan seorang wanita. Dia menyarankan mereka menyelidiki Eva untuk menyelesaikan argumen mereka dan mengungkapkan apakah siswa misterius itu memiliki niat baik. Malamnya, Camilo tanpa sadar mendengarkan radio olahraga, berpikir untuk membuka buku pinjaman itu. Ragu-ragu, dia bergabung dengan ibunya yang bekerja di lantai bawah dan menawarkan untuk mendiktekan naskah untuk membantunya. Tiba-tiba, Camilo bertanya tentang pacar Anna sebelumnya, jadi ibunya mengungkapkan bahwa dia punya 7 pacar. Menebak putranya diperparah tentang cinta, Anna menyarankan bahwa itu bukan untuk pengecut, mendesaknya untuk bertindak tanpa berpikir, seperti yang diperdebatkan Eva dengan Gusman. Sebelum berangkat sekolah keesokan harinya, Eva mengejutkan Camilo, mengira mereka menghindarinya kemarin.
Terlepas dari itu, Camilo buru-buru pergi untuk suatu keperluan sambil menolak wanita itu, yang bersikeras untuk bergabung dengannya. Merasa tidak diinginkan oleh geng Camilo, Eva mengklaim bahwa mereka mendiskriminasi dia dan pergi dengan kesal. Tanpa sepengetahuan Eva, Camilo dan yang lainnya mengikutinya dari belakang sampai dia memasuki mobil. Di klub biliar, Martin bersikeras bahwa sopir Eva adalah kliennya, merendahkan teman-temannya yang jatuh cinta. Ingin menutup teman jahatnya, Camilo dengan malu-malu mengungkapkan bahwa penipu sejati tidak terlihat seperti Eva sejak dia pergi ke rumah bordil. Kemudian, Rodrigo, Alvaro, dan Gustaf dengan penasaran bertanya kepada Camilo tentang pengalamannya di rumah bordil. Remaja kikuk itu gagal memberitahu mereka apapun sementara Martin terus mengejeknya. Malamnya, saat membaca novel, Camilo menemukan bahwa Marguerite menemui akhir yang tragis. Takut Eva akan mengalami nasib yang sama, Camilo memutuskan untuk menyelesaikan asumsi mereka tentangnya. Di sekolah, Eva mengonfrontasi temannya tentang mengapa dia diam saja, jadi Camilo langsung bertanya apakah dia seorang pelacur. Meskipun dia ingin tahu sebaliknya, wanita misterius itu menegaskan kecurigaan temannya yang dikatakan Camilo kepada gengnya. Senang karena tuduhannya benar, Martin bertanya kepada Camilo tentang tarif Eva. Dengan ragu, Camilo mengungkapkan bahwa Eva mengenakan biaya 50 peso Kolombia untuk individu dan 150 peso untuk pengalaman kolektif. Meskipun tertarik dengan layanan teman sekelasnya, Alvaro mengkhawatirkan dari mana mereka akan mendapatkan uang untuk membayarnya. Meyakinkan teman-temannya, Martin mengklaim mereka akan tawar-menawar dengan Eva, tetapi yang lain tidak memiliki antusiasme yang sama. Kecewa dengan penemuannya tentang Eva, Camilo mengetuk kamar orang tuanya, tempat ayahnya membukakan pintu. Camilo meminta uang kepada Jose untuk mencari keintiman di tempat lain, mengklaim dia menyerah pada cinta. Karena Jose sibuk dengan istrinya, dia segera memberikan uang tunai kepada putranya. Saat kembali ke tempat tidur, Ana tiba-tiba mengakui pergaulan bebasnya, mengejutkan suaminya. Untuk memastikan mereka memiliki cukup uang untuk layanan Eva, Quintet menyerahkan uang mereka. Geng Camilo menjual barang-barang berharga mereka kepada acunas bersaudara, yang menjalankan sindikat di malam hari. Terlepas dari pengorbanan mereka, uang kolektif mereka tidak cukup untuk memenuhi fantasi mereka. Di lorong, kelompok itu meminta diskon pertemanan kepada Eva karena mereka kekurangan pembayaran. Wanita licik itu mengolok-olok mereka karena mereka telah meninggalkannya dari rencana mereka akhir-akhir ini. Namun, Eva menerima permintaan mereka dan membawa mereka pergi untuk memberikan bantuan. Kelima pria itu merenung karena panggung olahraga yang paling ditunggu-tunggu terjadi pada waktu yang bersamaan, jadi Eva membuat mereka memilih. Kewalahan oleh keinginan, geng Camilo mengikutinya sampai mereka tiba di sebuah rumah setelah 40 menit berkendara. Eva menyambut kelompok di dalam dan meminta mereka membuka pakaian saat dia berganti pakaian di lantai atas. Sambil melihat-lihat, Camilo memperhatikan bahwa tempat itu tidak terlihat seperti rumah bordil melainkan rumah biasa. Kemudian, saat Alvaro dan Martin dengan penasaran mengambil walkie-talkie di atas meja makan, Eva menyuruh mereka bergegas. Malu melihat satu sama lain telanjang, teman ragu, jadi Martin mulai, dan yang lainnya mengikuti. Tak lama, Eva kembali ke bawah dan tersenyum pada teman-temannya yang telanjang. Tiba-tiba, dia mengeluarkan kameranya dan memotret kelima pria itu, tertawa sementara para remaja yang tertindas berlarian karena malu. Setelah itu, Eva mengungkapkan bahwa mereka ada di rumahnya dan dia adalah anak tunggal dari seorang pengawal yang selalu berada di jalan, sedangkan ibunya meninggal 3 tahun lalu. Wanita licik itu juga tahu bahwa geng Camilo membicarakannya di kamar kecil dan mengikutinya. Apalagi, uang belanja Eva berasal dari uang jajannya, dan dia dipindahkan ke sekolah khusus laki-laki setelah dikeluarkan. Eva hanya berempati dengan Nyonya Camelia karena dia menentang aturan generasinya. Eva mengungkapkan bahwa dia mencium mereka di klub untuk mendorong mereka mendekati wanita. Meski merayu mereka secara bersamaan, Eva mengaku hanya mencintai mereka seperti saudara laki-laki karena sudah memiliki seseorang yang spesial. Selain itu, dia memaafkan Martin karena menilai dia dengan kasar. Setelah mengetahui bahwa mereka telah ditipu, Alvaro meminta pengembalian dana kepada Eva. Namun, teman licik mereka merencanakan sesuatu untuk membelanjakan uang mereka. Beberapa saat kemudian, Eva membawa teman-temannya ke Bogota Bowling Club, tempat yang hanya bisa dimainkan oleh keluarga kaya saat itu.
Untuk menjawab pertanyaan geng tersebut, Eva mengungkapkan bahwa dia bekerja sebagai pelayan di gang selama 6 bulan, jadi dia tahu caranya dalam permainan. Saat mereka memakai kaos kaki, Eva menjelaskan peraturan dan memilih Gustavo dan Alvaro sebagai rekan satu timnya, mengecewakan Camilo. Segera, grup tersebut menikmati permainan yang tidak biasa sambil dengan cemburu menatap rekan satu tim Eva. Setelah teman perempuan mereka kembali ke rumahnya, kelima sahabat itu naik bus pulang. Di jalan, Rodrigo dengan curiga mendiskusikan apa yang terjadi di gang dengan Camilo, tetapi temannya yang menyangkal mengabaikan kekhawatirannya. Keesokan harinya, Eva menuduh teman-temannya mencuri walkie-talkie yang hilang di rumahnya. Saat dia pergi, Alvaro khawatir dia akan membocorkan foto mereka untuk membalas dendam, jadi Camilo bertanya kepada teman-temannya apakah mereka mencurinya. Tersinggung, Martin mengonfrontasi Camilo, tetapi Rodrigo menghentikan mereka. Sepulang sekolah, Alvaro pamit dari teman-temannya yang khawatir, membuat Camilo mencurigainya. Beberapa saat kemudian, keempat sahabat itu mengikuti Alvaro ke restoran dan membeberkan kebohongannya, menemukan walkie-talkie di tasnya. Pencuri berencana menjualnya untuk mencari kesenangan yang ditolak Eva, tetapi hanya Camilo yang dengan tegas menolak ide ini. Namun, Martin bersikeras bahwa itu 4 lawan 1, jadi mereka memanggil si kembar Acunas untuk menjual perangkat tersebut. Kemudian, si kembar menuntut untuk mengetahui dari mana mereka mendapatkannya, tetapi kelompok tersebut menolak untuk mempertaruhkan tempat Eva. Segera setelah itu, Rodrigo, Alvaro, Gustavo, dan Martin kehilangan kepolosan mereka di rumah bordil dengan membawa uang. Sementara itu, Camilo ragu-ragu untuk mengetuk rumah Eva untuk meminta maaf dan menyatakan cintanya karena dia punya kekasih, jadi dia malah pergi. Masih kesal dengan pengakuan Ana, Jose merendahkan pandangan feminis istrinya. Namun, Ana mengklaim cintanya menjadi lebih halus setelah menikah dengannya, terlepas dari pengalamannya. Di sekolah, Camilo menemukan teman-temannya menjadi lebih baik dalam merajut, tidak seperti Eva, yang keluar dari kelas karena frustrasi. Geng Camilo menyaksikan Eva menangis di ruangan lain, khawatir ayahnya memarahinya karena walkie-talkie yang hilang. Kelompok itu dengan hati-hati bertanya kepada teman wanita mereka ada apa, jadi dia meminta maaf karena menyebut mereka pencuri. Kemudian, Eva mengungkapkan bahwa dia meninggalkan sekolah, membuat teman-temannya shock. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, silahkan subscribe channel ini. Semoga Anda semua yang nonton video ini selalu sehat, selalu bahagia dan banyak rezeki, amin. Terima kasih.